Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 21 Subuma, yang terhormat rekan-rekan guru CGP Angkatan 9, yang terhormat Ibu Bapak Guru Ustaz Tata Usaha SMP Negeri 21 Subuma. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan hingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan kurang apapun. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh ilmu yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif CGP Angkatan 9 SMP Negeri 21 Solo. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Di SMP 21 Solo ini ada 4 guru yang sedang proses CGP Angkatan 9. Yang pertama itu ada Ibu Sumiati, dan yang kedua itu ada Ibu Dwi Febrianti, yang ketiga itu ada Ibu Musia, dan yang terakhir ada Ibu Susi Ariyanti. Untuk membuka acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Untuk acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon seluruh guru dan peserta untuk berdiri. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP 21 Solo kepada Bapak Dedi Febriadi MTD, dipersilakan. Berdiri sudah ya? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alazim ni'mati iman Islam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini biar nggak berbunyi speakernya, bluetoothnya dimatikan aja dulu. Ganti SIM, ganti bluetooth ulang. Yang kami hormati Bapak Ibu guru-guru CGP yang saat ini sedang berproses menuju kurikulum yang menghormati
Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini yang rangka mendukung kegiatan CGP pada hari ini. Ibu, mohon maaf, ini program CGP bukan apa-apa, Ibu sudah hadir di sini ya. Pertama kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa hadir secara baik. Baik, kalau di Indonesia itu Pancasila bisa diterapkan maka tidak akan ada konflik. Yakin saya. Pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, semuanya bertuhan. Ya, kalau tidak bertuhan bahaya. Kita sombong. Ya kan? Pasti kita sombong. Kita merasa kita bisa sendiri. Hidup tanpa ada Tuhan. Yang kedua, manusia yang beradab. Berarti semua manusia itu beradab. Beradab itu luas maknanya. Ya. Salah satunya budaya positif itu beradab. Ya. Beradab. Jadi semuanya beradab. Kalau semua manusia ini saling beradab, maka tidak ada konflik. Tidak ada saling iri dengki dan hal yang buruk. Berpikir negatif tidak ada. Karena sudah beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Berarti kita bersatu, kolaborasi. Ya, berkolaborasi selalu. Makanya budaya positif itu berkolaborasi, bergotong royong, membiasakan bergotong royong, membiasakan berkolaborasi. Itu persatuan Indonesia. Yang keempat, Pak, dulu Pak, ada kursi di sana kosong. Nah, diisi saja nanti kawan-kawan ada kursi. Itu saja. Pimpinan orang saya mohon maaf. Saya ini bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan di bawah kita memasuki acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 9, di mana dalam kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan guru CGP. Untuk materinya nanti akan disampaikan secara berurutan. Untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Lucia. Untuk materi kedua itu akan disampaikan Ibu Septi. Untuk materi ketiga itu akan disampaikan Ibu Dwi, dan yang terakhir itu akan disampaikan oleh Ibu Dumiati. Kepada rekan-rekan guru CGP, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk hari ini mendengarkan kami bercerita tentang budaya positif. Nah, di sini saya dapat kebagian dua materi, yaitu motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol. Nah, sebelum saya memulai materinya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Mohon berdiri semuanya biar lelahnya hilang sedikit. Ini menggunakan tangan kanan, kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Nah, ini harus serentak ngomongnya. Saya contohkan dulu. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat. Terus kurangi. Karena saya guru matematika, saya berhitung terus. Nanti tuaga, 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 tua, 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 tutu. Ya, nah, kita mulai dari kanan dulu. Belum 1, 2, 3. Tuaga, 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 tua, tutu. Oke, terima kasih. Materi pertama itu adalah tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam motivasi perilaku manusia ini itu ada dua motivasi. Yang pertama adalah ekstrinsik, yang kedua adalah intrinsik. Nah, kita jabarkan satu-satu dulu. Apa yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik? Itu adalah motivasi yang dari luar. Anak dapatkan dari dorongan orang lain di luarnya, di luar dirinya sendiri. Lanjut, rumus. Contohnya, untuk menghindari keyakinan atau ketidaknyamanan atau hukuman, dia akan memberi motivasi pada dirinya itu orang lain yang memberi, agar dia tidak mendapat hukuman. Contohnya, misalnya
Saya ngajar, kemudian saya bilang ke anak-anak, perhatikan, kalau tidak nanti nggak bisa jawab ibu hukum. Nah, jadi secara otomatis motivasi itu merupakan salah satu motivasi, Bu. Motivasi biar anak tuh bisa konsen seperti tadi kan, tolong Bu dilihat nanti ada pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu motivasi, tapi dia motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi itu tumbuh pada saat dorongan orang lain ingin ada hukuman di dalamnya apabila kamu tidak bisa mengerjakan. Jadi kan secara otomatis anak itu akan, kalau begitu saya harus melihat dia peduli. Tapi kalau saya nggak bisa, terus saya dihukum. Itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan motivasi, yaitu pada saat kita memberikan soal, siapa yang bisa, nanti ibu kasih hadiah. Nah, itu juga motivasi yang timbulnya dari orang lain. Pada saat dia berpikir, oh ya, saya bakal dapat jajan nih 5.000 dari ibu duit. Saya jawablah pertanyaannya. Betul, ibu kasih. Jadi bagaimana cara dia memotivasi diri agar bisa betul, dia dapat duit 5.000 tadi dari ibu duit. Gitu. Nah, kemudian, yang selanjutnya itu adalah motivasi intrinsik yang sudah disenggol-senggol tadi sama Ibu Septi sama Ibu Musia. Nah, motivasi inilah yang harus kita terapkan di kelas kita. Nah, bukan berarti motivasi yang tadi itu salah, bukan. Tetapi yang terbaik itu adalah motivasi intrinsik ini. Karena untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ini itu timbul dari diri. Nah, bagaimana caranya lagi? Guru itu menimbulkan motivasi itu di anak dengan cara paham dulu nilai-nilai kebajikan yang sudah dijelaskan tadi, kemudian budaya disiplin itu seperti apa, dan kebutuhan diri yang seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa. Maka akan timbullah motivasi pada diri anak itu tadi. Contohnya nih, pada saat anak sudah sadar bahwa disiplin itu penting untuk dirinya dan orang lain, maka tanpa disuruh pun anak tuh tahu kalau masuk ke sekolah itu atau masuk ke dalam kelas itu jam 07.30. Tidak usah lagi kita kayak giring sapi ya Bapak Ibu. Masuk nak, yang belum masuk nanti ucapan namanya. Nah, berarti itu masih ekstrinsik nih. Tapi kalau dia sudah menggiring dirinya sendiri pada saat Pak Udin pencet bel, sekarang jam pertama telah dimulai, siswa silakan masuk ke dalam kelas. Anak itu dengan sendirinya sudah masuk, berarti nilai kebajikan anak itu sudah tumbuh. Atau motivasi yang kita berikan itu sudah tumbuh di diri anak. Selanjutnya Ibu Musia. Oke. Di dalam motivasi itu tadi, lanjut konsekuensi. Kalau di konsekuensi ini Bu, dia ya konsekuensi ya itu dia akan menekankan pada peraturan yang sudah kita sepakati. Nah, kalau dia tidak mengikuti peraturan yang sudah kita sepakati, maka terjadilah konsekuensi itu tadi. Terencana, jelas terencana karena itu peraturan pasti kita sepakati ya Bapak Ibu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, jelas karena kan pada saat peraturannya dilarang buang sampah sembarangan. Pada saat anak membuang sampah sembarangan, berarti kan dia sudah tidak, dia melanggar peraturan kan Bapak Ibu. Nah, otomatis ketidaknyamanan anak itu adalah dia akan diberi konsekuensinya dengan membuang sampah itu tadi atau mengambil semua sampah yang sudah dia serak-serakan atau dia buang sampah sembarangan itu tadi ke dalam kotak sampah. Itu merupakan salah satu. Kemudian sikap guru selalu memonitoring murid. Nah, karena kita sudah pegang peraturan, berarti kan kalau anak ini tidak duduk pada tempatnya, dilihat saja. Jadi kan ketidaknyamanan itu akan hadir di dalamnya. Lanjut rumus. Nah, yang paling baik itu adalah restitusi. Nanti restitusi ini akan berubah menjadi segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh Ibu ini pada akhir materi nanti. Nah, kenapa saya bilang paling baik? Karena restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya. Jadi di sana kita tidak ada yang namanya menyalahkan atau memberi hukuman. Tapi kita ulas dulu. Ini sepertinya kita disuruh untuk menjadi guru BK semua. Semua guru itu harus menjadi guru BK yang memahami permasalahannya dari akar dulu. Jangan tiba-tiba kamu tadi contek, berarti itu kan kita
memberi hukuman secara langsung dan mempermalukan anak-anak di depan orang banyak. Tapi kalau restitusi ini, itu anak dipanggil dulu, dipanggil pun jangan ada yang tahu Bapak Ibu. Jangan ada yang tahu, biar yang lain tidak tahu bahwa anak ini bermasalah. Karena mungkin dia melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan di dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Septi tadi. Kemudian, nanti dulu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita berkolaborasi antara murid dan guru untuk mencari solusi apa nih? Kalau dia seperti contoh Ibu Septi tadi datang terlambat, sudah nakal juga, maka di situ kita tanyakan keyakinan mana sih nak? Atau nilai kebajikan apa yang kamu tidak punya? Nanti dia akan, oh iya berarti saya ini kurangnya disiplin ya Bu. Seperti apa biar kamu bisa disiplin? Nah, oh berarti saya harus datanya pagi Bu. Nah, biar datang pagi apa yang harus kamu lakukan? Berarti buat alarm mungkin atau tidak gurunya atau anaknya juga meminta tolong kepada orang tua, kerjasama ke orang tua, bahwa anak ini kalau sudah jam bangun dibangunkan. Seringkali orang tua ini karena sibuk bekerja, sekarang mandinya jam berapa, ya penting dia sekolah. Tanpa dia mengetahui bahwa di sekolah itu dia terlambat atau tidak. Lanjut Bu Mus. Nah, kira-kira ada nyambung belum tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Ibu udah bisa belum membedakannya? Biar kita lihat sudah bisa membedakan atau tidak. Coba Ibu perhatikan beberapa perbedaan hukum dan konsekuensi yang sudah saya buat, tindakan dulunya. Kira-kira yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, dia disuruh untuk mencatat 100 kali kalimat berulang, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Oke, ada yang bilang hukuman. Ada juga yang berpendapat bahwa ini konsekuensi? Tidak ada. Hukuman semua. Hukuman semua. Bapak Ibu, hukuman semua? Oke, hukuman. Coba rumus hukuman atau bukan? Oke, betul hukuman. Berarti paham ya Bapak Ibu? Lanjut. Soal yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, hukuman rumus. Rumus pas ini macam aja. Lanjut, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, nanti di situ nggak ada pertanyaannya. Kalau saya buat pertanyaan, murid disuruh diminta untuk push up karena bermain-main pada saat proses pembelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Karena pembelajaran PJOK itu kan memang membutuhkan gerak fisik. Oke, ada lagi? Ya, berpendapat sama? Oh tidak, oke, kasih mic Pak Udin, biar Pak Irfan bisa ngomong. Saya mau dengar suara Masnya. Mak. Baik, boleh diulangi tadi Bu? Oke, soalnya ngobrol aja Pak. Oke, murid diminta untuk push up sama Pak Imam karena pada saat proses pembelajaran PJOK ini dia bermain-main Pak. Nah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu hukuman Bu, karena tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru PJOK. Oke, coba Bu Septi tadi saya mau dengar juga yang Bu Septi karena agak beda ini kan. Dan kita menyamakan persepsi Bapak Ibu. Kalau menurut saya itu konsekuensi Bu, karena di dalam pelajaran PJOK memang berkaitan dengan kegiatan fisik. Jadi push up itu kan fisik kan. Jadi menurut saya itu adalah konsekuensi. Oke, terima kasih Pak Irfan dan Ibu Septi. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain, yang mana Bu ini? Apa Bu ini? Terima kasih.
Kalau saya melihat dulu Pak Guru olahraga ini sedang berada di mana? Di Lagi halaman belajar. di halaman kelas atau di dalam kelas. Satu. Yang kedua, yang dilakukan kegiatan pada saat itu jam PJOK itu apakah kegiatan yang bernuansa gerakan atau misalnya menghafalkan gerakan push up yang benar atau passing kalau volley atau lari. Nah, jadi kalau dia Pak Guru olahraga sedang menerangkan konsekuensinya dari pelajaran yang beliau terangkan, konsekuensinya pun harus disesuaikan dengan materinya. Jadi kalau saya itu lebih ke hukuman, ya, ke hukuman karena harus disesuaikan dengan itu tadi materi yang sedang disampaikan. Kalau anak itu misalnya tidak mendengarkan atau terlambat ketika Pak Guru sudah menyampaikan materi itu, anak terlambat atau anak bicara sendiri. Nah, itunya kan konsekuensinya harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Terima kasih Bu Heni. Lanjut, ada lagi? Oke, Bu. Tolong Pak Dwi. Oke, Bu Dian. Berdiri boleh Bu Dian? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu ditanyakan tadi di poin yang murid diminta untuk push up Ya. 15 kali karena tidak menggunakan Bukan yang ini. Saya buat lagi cerita lain, tapi yang melakukan ini adalah guru PJOK, bukan guru lain. Guru mata pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu hukuman. Ya. Kenapa Bu? Karena kan kita kan anak tersebut kan melanggar apa yang menjadi kesepakatan di kelas tersebut. Jadi guru tersebut memberikan hukuman. Kalau konsekuensinya itu lain lagi ceritanya, Bu. Kalau konsekuensi kayak gini contohnya. Nah, kalau kamu pakai motor ngebut-ngebut, kamu nanti bakal jatuh kecelakaan. Itu konsekuensi karena memakai motor ngebut-ngebut. Nah, kalau hukuman itu karena dia melanggar kegiatan belajar mengajar di situ. Itu menurut saya hukuman, Bu. Yang dilakukan guru olahraga tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Baik Bapak Ibu. Berarti beraneka ragam ya, banyak kehukuman. Nah, pada saat kami diberi materi budaya positif ini pada instruktur itu juga sama bingung. Nah, tapi setelah memahaminya Bapak Ibu, jawabannya bukanlah hukuman. Jawabannya adalah konsekuensi. Kenapa Bu? Ini tadi aku hukum. Sudah kemudian jelaskan kalau naik motor Bu, yang konsekuensi itu dia jatuh. Nah itu karena begini Bu. Pembelajaran kira-kira posisi Bapak Ibu itu ada di mana? Coba fokus. Yang pertama itu guru yang suka menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau menghukum sudah bisa ya Bu, pasti salah dikit hukum, salah dikit lari, salah dikit bersihkan lapangan, gitu kan? Kalau misalkan membuat merasa bersalah itu kalimat yang akan dikeluarkan itu adalah, nah, misalnya dia datang terlambat atau ibunya lagi ngajar, kemudian ada bapak kepala sekolah di ruangannya dan dia tahu kita mengajar di kelas itu. Nah, anak iri Bu, Bapak Ibu. Jadi kita pasti ngomongin gini, tolonglah Nak, jangan ribut, nanti ibu kena marah. Maksudnya ibu tuh loh udah baik sama kalian, ibu udah suruh kalian boleh pakai HP, boleh pakai itu. Kok kalian mesti ribut sih Nak? Tolonglah ibu Nak, itu kasihan kamu sama ibu. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang membuat anak itu merasa, oh iya ya kasihan ibu dulu lah, sudahlah janganlah gitu. Nah, itu Bu. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, kalau saya pribadi itu saya pasti menerapkan teman ini. Nah, tapi teman ini bukanlah posisi kontrol yang paling baik. Karena teman ini akan gini, misalnya saya bilang di kelas 8A karena saya wali kelasnya, saya bilang ini, ya ada yang terlambat nih. Oke, hari ini nggak apa-apa kamu terlambat, itu jangan ya Nak. Kalau itu kena marah sama bapak, ya gitu. Kalau hari ini sudah ibu pura-pura kamu tidak datang terlambat nih. Nah, karena nggak seperti ini. Oke, ini contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau pemukul itu pasti hukumannya hormat di depan
berjalan selama 1 jam atau tidak buang sampah sekeliling sekolah ini sampai bersih kalau ibu tengok nih, tuh kan? Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, ini saya katakan tadi berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu, nah, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, kita tuh menyuruh anak untuk mengasihani kita, intinya kalimat intinya itu. Kemudian selanjutnya bu, teman. Nah, besti tadi bapak ibu, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bapak atau ibu ya kali ini ya sudah tidak apa-apa lain kali. Nah, jangan sampai berbuat seperti ini nanti ya nak ya. Itu kan besti itu kalimat besti itu. Lanjut, pemantau. Kalau pemantau pasti ada peraturan di dalamnya itu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dia akan memberikan solusinya. Dan yang terakhir, kenapa saya bilang manajer itu adalah yang terbaik? Karena apakah kamu tahu kesalahannya? Nah, kesalahannya apa sih? Oh, saya tidak bawa atribut, Bu. Nah, kira-kira Bu? Tidak. Oke, kalau tidak, saya ucapkan terima kasih banyak telah mau mendengarkan saya dan saling berdiskusi di sini. Saya berharap apa yang saya sampaikan itu bisa ibu terapkan dan ibu resapi. Oh, ternyata saya ada di posisi mana saat ini dan benahi menjadi posisi manajer. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru CGP yang sudah memberikan ilmu baru kepada kami. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mana saya sangat berterima kasih dan sangat senang dalam kegiatan ini karena banyak hal baru yang bisa saya dapat, seperti contohnya kita bisa membedakan hukuman dan konsekuensi, dan itu juga mungkin beberapa rekan guru, terkhususnya untuk di pelajaran saya tahunya itu hanya hukuman, tapi ternyata saya sudah melaksanakan konsekuensi itu sendiri. Yang seperti disampaikan oleh Bu Dwi tadi, itu pada saat pembelajaran bahasa Inggris, kan biasanya itu kan anak ada ribut kan. Nah, saya biasanya memanggil anak ribut itu untuk membacakan teks bahasa Inggris. Jadi itu sebagai hukuman. Kalau menurut saya itu adalah hukuman kepada siswa yang ribut, tapi ternyata itu bisa kita sebut dengan konsekuensi. Dan ada juga seperti budaya positif, dan ternyata memang benar kata yang dijelaskan oleh CGP bahwa kita itu jangan pernah mengatakan kalimat negatif seperti kamu jangan, atau dengan kata kamu ya, dengan kata yang menganggap bahwa anak ini buruk. Karena yang mana kita tahu juga mungkin pada saat kita kuliah kan kita juga pernah mempelajari tentang ilmu pendidikan kan, dan di situ kita juga ada pembelajaran perkembangan peserta didik kan. Sebenarnya ini adalah ilmu lama yang mungkin dibangkitkan kembali sehingga untuk menyongsong kurikulum merdeka yang mana kita juga harus memerdekakan siswa. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah tahu kalian keyakinan kelas itu apa? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, yang belum Ibu jelaskan kembali. Keyakinan kelas itu dia itu adalah kesepakatan kelas kita yang disepakati oleh kalian dan juga oleh ibu, ya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh menggunakan baju yang kotor, gitu kan. Dia ada perintah negatif di dalamnya, itu tidak boleh, jangan, gitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu yang timbul hanyalah kalimat positif saja. Misal, kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka kalimatnya adalah jagalah kebersihan. Misal, tidak boleh datang terlambat, berarti kita harus disiplin. Tidak boleh mencontek, berarti kalimat keyakinan kelasnya
rapi. Nah, dia harus kalimat yang positif di dalamnya untuk membuat keyakinan kelas ini. Paham ya? Paham. Sekarang Ibu akan berikan kalian kertas kecil ini. Kalian tulis di sini apa keyakinan yang ingin kalian buat. Nah, nanti kita sepakati bersama keyakinannya itu apa. Misal nanti kita buatnya disiplin. Kita tempel di sini. Nanti aku lihat, oh disiplinnya ada berapa? Misalkan ada 3, berarti yang bisa aja. Mungkin yang lain, misalkan apa? Menghargai, menghormati, jujur, atau kalimat apa? Menjaga kebersihan boleh. Tidak mesti jujur, ya kayak gitu aja boleh. Atau semangat, kita belajar harus bahagia, boleh. Ada kalimatnya kayak gitu boleh. Jangan cuma hanya bahagia, kayak gitu aja. Belajar dengan semangat. Yang penting di dalam kalimat itu ada kalimat positif yang masuk. Jangan tidak boleh belajar malas-malasan. Kalau sudah ada tidak boleh, maka itu merupakan peraturan, bukanlah keyakinan kelas. Paham ya sampai sini? Paham. Keyakinan kelas 8A. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, belajar dengan semangat. Yang ketiga, disiplin saat belajar. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, saling menghormati. Yang keenam, saling menghargai. Yang ketujuh, tertib saat masuk kelas. Dan yang terakhir, harus jujur satu sama lain. Nah, kesepakatan ini akan kita yakini setiap pembelajaran. Oke? Berarti inilah adalah keyakinan kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Damarintang dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Braza Philip Pranata dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hediansyah Ibrahim dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani dari kelas 8A. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Gita, saya dari kelas 8A. Saya bahagia dalam menyusun keyakinan kelas 8A ini. Saya sangat senang. Sangat antusias. Saya sangat gembira. Saya sangat bersemangat.
Iya, penting. Ya, sangat penting sekali. Ya, sangat penting. Membuat kita lebih baik. Membuat kita lebih bertanggung jawab. Membuat kita lebih disiplin. Dapat membuat kita lebih bersemangat. Buat kita lebih saling menghargai.